Jumpa lagi dengan kami tim podcast SMA Negeri 3 Boyolali bersama saya Dia dan rekan saya Yustia. Nah, kami hadir di sini untuk bersama-sama membersamai waktu santai pemirsa dengan bahan obrolan yang akhir-akhir ini sedang hot gitu ya. Kira-kira apa nih Kak yang lagi hot? Nah, kan Kak Dia tahu kalau ini tuh bulan Desember. Nah, di bulan Desember ini ada hari yang sangat spesial, khususnya di tanggal 22, yaitu Hari Ibu. Ya, bulan Desember itu sangat identik dengan Hari Ibu, di mana kita merayakan atau memperingati gimana ibu kita itu mendidik kita, sehingga kita mengapresiasi para ibu-ibu yang sudah mendidik kita menjadi orang sampai saat ini begitu. Nah, pas banget nih Kak sama tema yang akan kita diperbincangkan hari ini, yaitu peran ibu dalam membentuk karakter anak. Ya, betul sekali. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana peran seorang ibu di keluarga, khususnya nanti kita ada cerita dari keluarga narasumber. Nah, di sini kami mendatangkan dua narasumber yang sangat luar biasa ya, ya. Ada Bu Mai Saro dan Bu Asih. Selamat siang Bu Mai dan Bu Asih. Selamat siang. Ya. Jadi nanti Bu Asih dan Bu Mai ini akan berbagi tentang bagaimana peran masing-masing ketika menjadi ibu di rumah dengan karakter anak yang berbeda-beda gitu. Oke, sebelum kita masuk ke tema dulu nih Kak Yus, Iya. kita perkenalan dulu sama dua narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa ini. Oke, silakan Bu Mai dan Bu Asih untuk memperkenalkan diri. Dari Bu Mai dulu. Ya, terima kasih pemirsa. Perkenalkan, saya Siti Mai Saro, biasa dipanggil Bu Mai. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Boyolali. Selanjutnya Bu Asih. Saya Sutiarse, biasanya sehari-hari saya disapa dengan Bu Asih. Saya juga sama seperti Bu Maisara mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Wah, sama-sama bahasa Indonesia nih Kak Yus. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Mai dan Bu Asih putranya sudah berapa dan usianya sudah berapa sekarang? Bu Mai? Bu Mai biasa. Terima kasih. Untuk anak ini saya 3, jadi tidak sesuai dengan program pemerintah. Namun alhamdulillah saya syukuri karena itu merupakan ya karunia Allah. Dari ketiganya, untuk yang anak pertama itu sudah lulus alhamdulillah, sekarang sudah ya belajar bekerja, usianya 24 tahun. Itu seorang perempuan. Kemudian yang nomor 2 perempuan juga, usianya sekarang 21 tahun, sedang dalam proses penyusunan skripsi. Kemudian anak yang ketiga yaitu baru kelas 1 atau kelas 10 SMA di SMA Negeri 1 Boyolali. Usianya sekarang 15 tahun. Ini seorang laki-laki atau cowok. Oh, sudah lengkap ya, ada putri, ada putra gitu. Dan umur-umurnya ada yang sudah dewasa, ada yang masih remaja nih. Ya, bervariasi. Iya, Dan yang ketiga anak tersebut karakternya juga bermacam-macam, bervariasi, sehingga membutuhkan ya mungkin didikan karakter yang dengan cara yang berbeda pula. Kalau untuk Bu Asih sendiri? Iya, kalau saya anak saya 2, laki-laki semua. Yang besar itu sudah bekerja, alhamdulillah. Yang kecil juga masih kuliah, semester akhir juga masih menyusun tugas akhir. Jadi kalau anak saya semuanya sudah ya, bisa dikategorikan usia dewasa ya. Usia dewasa dan jagoan semua. Iya. Jadi nanti kita bisa belajar dari beliau berdua karena ada putra yang masih remaja dan juga yang sudah dewasa, pasti pola didiknya juga berbeda. Nanti kita akan gali lagi tentang bagaimana cara ibu-ibu hebat ini dalam mendidik putra dan putri masing-masing gitu ya. Iya Kak Yus, betul banget. Oke, untuk menurut Bu Mai dan Bu Asih, kalau melihat dari sekarang ini di era globalisasi dan digitalisasi ini, kira-kira pandangan Bu Asih dari Bu Mai itu bagaimana karakter anak sekarang ini di era globalisasi, digitalisasi yang apapun itu serba gampang, apapun modern seperti itu. Ya, menurut saya karakter anak-anak di zaman digitalisasi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak-anak itu yang terlalu banyak waktunya dihabiskan untuk mengonsumsi atau ya mengoperasikan handphone, sehingga dengan begitu akhirnya waktu untuk sosialisasi itu sangat kurang. Bahkan dengan orang tua pun itu sangat terbatas sekali komunikasinya.
Padahal kami sebagai orang tua sangat membutuhkan komunikasi yang intens dengan anak-anak agar nanti apa yang dicita-citakan itu kami sebagai orang tua bisa ya mendampingi agar anak bisa meraih cita-citanya. Gitu ya. Kalau menurut Bu Aziz sendiri bagaimana? Iya, menurut saya juga anak-anak era sekarang meskipun tidak semua umumnya itu kepekaan sosialnya juga agak kurang menurut saya. Kadang-kadang terhadap lingkungan itu kurang peduli. Misalnya kalau saya amati di perjalanan bis umum misalnya seperti itu. Kalau zaman saya dulu misalnya, mohon maaf nih kalau saya sedikit membandingkan dengan zaman saya ya, itu terutama remaja putra atau yang masih muda gitu mendapat tempat duduk di bis itu begitu ada penumpang mungkin ibu-ibu apalagi mengajak anak membawa bapaan yang banyak itu biasanya langsung peka gitu langsung memberikan tempat duduk itu untuk ibu-ibu yang tidak mendapatkan tempat duduk itu. Tetapi kalau anak-anak sekarang karena di dalam bus pun juga asik dengan gadget ini ya mengakses internet seperti itu sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi menurut saya anak-anak sekarang kurang peka terhadap lingkungan sekitar apa yang harus dilakukan itu kadang-kadang mereka kurang sadar gitu ya. Menurut saya begitu Mbak Dia. Karena sudah ini ya, sudah terlalu Punya dunia iya, sendiri. dunianya Asik dengan dunia yang dia punya sendiri. Sehingga lupa dengan lingkungan. Nah, menurut Bu Mai dan Bu Asih, kenapa karakter anak itu cenderung seperti itu kalau sekarang? Menurut saya karakter anak itu seperti itu saat ini itu karena itu tadi waktunya itu dihabiskan untuk mengakses handphone sehingga pada akhirnya itu beranggapan bahwa dengan ya selalu berinteraksi dengan handphone itu semua kebutuhan itu tercukupi tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Termasuk dengan orang tua juga begitu, dalam arti anak itu merasa dengan ya mengakses HP itu apapun yang diinginkan tanpa peran serta orang tua itu ya sudah bisa terpenuhi. Kalau menurut Bu Aziz sendiri? Ya kalau menurut saya terutama pemuda yang sudah dikatakan usia dewasa seperti itu, mungkin sudah bekerja atau mungkin aktif di kampus, apalagi yang aktif di organisasi tertentu gitu, biasanya mereka itu kurang bisa membagi waktu sehingga banyak menghabiskan waktu di tempat kerja atau mungkin di organisasinya, sehingga mungkin bahasa Mbak Yus atau Mbak Dia itu quality time dengan keluarga itu kurang gitu ya. Jadi kadang-kadang itu karena kurang komunikasi itu misalnya begitu. Jadi alasannya itu mungkin karena manajemen waktu mereka gitu ya. Dari sisi anak-anak yang remaja itu asik dengan gadgetnya, kalau sisi dari yang dewasa itu asik dengan dunia kerja atau dengan lingkungannya, dunia kampus, dunia teman-teman ya, seperti itu ya Pak Yus ya. Oke, kalau begitu Bu, menurut Bu Asih dan Bu Mai, upayanya kita sebagai ibu untuk menanggulangi ataupun meminimalisir hal-hal yang negatif dalam pembentukan karakter anak di era yang apapun serba gampang, apapun serba dalam satu genggaman yaitu HP dan manajemen waktu yang kurang itu bagaimana? Ya, untuk upaya yang bisa kami lakukan, yang pertama yaitu keteladanan atau public figure. Anak-anak kami beri kesempatan untuk memilih siapa yang menjadi public figure bagi mereka, sehingga dengan memilih ya keteladanan dari public figure tersebut, pada akhirnya mereka mau berbuat berkarakter sesuai dengan public figure tersebut, yang pada akhirnya apapun yang akan dilakukan itu ya mencontoh public figure tersebut dalam mencapai cita-citanya. Kemudian yang kedua yaitu perlunya pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama sehubungan dengan
ya pembiasaan 5S. Karena untuk remaja saat ini itu kelihatan ya kurang begitu ya membiasakan diri terhadap 5S tersebut. Hanya suruh menyapa mungkin ya terlalu berat baginya. Padahal itu merupakan budaya Jawa yang harus kita lestarikan. Termasuk ya nanti pada saatnya itu sampai dewasa pun tetap kita kawal secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan dan membanding-bandingkan seperti ya lagu itu ya, karena yang namanya anak itu memiliki kekurangan kelebihan masing-masing, sehingga ya nanti ya bisa sakit hati kalau dibanding-bandingkan dengan ya orang lain. Yang ketiga, kita bisa menggunakan upaya yaitu ya bisa meyakinkan kepada anak untuk mau mengakui kesalahan. Jadi ya anak itu kalau berbuat salah ya betul-betul mau mengakui, tahu kesalahannya, kemudian nanti bisa memperbaiki kesalahannya. Itu yang sulit bagi anak zaman sekarang. Buktinya kami sebagai orang tua sering menasihati karena anak belum benar. Tapi anak mungkin ya merasa kalau itu sudah benar. Akhirnya ditegur, ya itu malah jadi ya emosi atau malah ya gantian ya nanti yang benci pada orang tuanya. Maka ya perlu sekali ya kita tunjukkan bahwa apa yang dilakukan anak itu salah kesalahannya di ini, bagian ini. Kemudian bagaimana cara nanti untuk memperbaiki kesalahan itu harus dijelaskan pula. Kemudian tidak kalah pentingnya juga yaitu kita budayakan berbagi, bukan meminta. Kalau kita ya punya budaya berbagi, otomatis anak tersebut mau berinteraksi dengan orang lain. Apapun yang dimiliki, entah itu mungkin ilmu atau sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, itu bisa diberikan pada orang lain. Tidak semata-mata kita itu menunggu ya pemberian dari orang lain. Satu hal lagi yang juga sangat penting, yaitu jangan sampai memanjakan anak. Kalau yang saya lakukan terhadap anak-anak itu, anak-anak saya beri tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Saya beri kebebasan untuk memilih. Di antaranya yang terbesar itu yaitu menjemur pakaian, karena untuk ya mencuci kan sudah ya yakin ya dengan mesin itu, percaya kalau mesin bisa ya melakukan aktivitas mencuci, sehingga menjemurnya itu yang nanti tanggung jawab anak saya yang paling besar. Kemudian yang nomor 2 itu memilih nyapu lantai rumah saja. Kemudian yang terakhir itu diberi tanggung jawab yaitu memelihara kucing dan ya mengantar saya sebagai ibunya saat mau berangkat ke sekolah. Dengan begitu nanti anak-anak itu ya punya tanggung jawab walaupun hanya sebatas kemampuannya. Itu yang bisa saya sambungkan, mungkin akan ditambahkan oleh Mbak Asri. Ada pembagian tanggung jawab nih Kak, kayak ada tugas-tugas tertentu. Jadi yang dimana tugas itu mungkin akan bisa membantu dalam pembentukan karakter anak. Jadi nggak acuh tak acuh seperti itu. Kalau dari Bu Asih, upaya apa nih Bu? Oh iya. Kalau saya sebagai ibu itu berupaya bagaimana antara orang tua dan anak itu membangun komunikasi yang baik. Karena anak saya kan sudah kategori dewasa ya, kemudian sudah punya tempat sendiri, jadi berpisah dengan keluarga. Tapi saya tetap menjalin komunikasi setiap hari, gitu ya, menanyakan kabar, kemudian selalu memberikan motivasi untuk setiap hari supaya bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian karena mungkin anak yang sudah dewasa itu juga kuliah, kemudian pos, gitu juga memberikan kepercayaan, tetapi juga tetap memantau melalui komunikasi, menanyakan kegiatan hari ini apa, jangan sampai terlambat, kemudian juga bekerja sama dengan teman, bersama di kos atau di kampus, itu selalu sebagai orang tua, meskipun mereka sudah dewasa tetap memiliki tanggung jawab. Saya sebagai ibu itu untuk mengingatkan anak saya harus
berinteraksi dengan lingkungannya supaya dimanapun mereka berada itu diterima oleh lingkungan. Itu. Kemudian dalam mendidik itu antara saya dengan ayahnya itu harus satu suara gitu ya. Jadi kami selalu diskusi, misalnya anak ada keperluan atau anak sedang menghadapi kesulitan gitu, kami selalu istilahnya berdiskusi gitu ya, bagaimana untuk mencari jalan keluar supaya peran orang tua meskipun anak sudah dewasa itu tetap ada gitu, jadi tidak dilepas itu saja. Jadi saya dulu kuliah di Taman Siswa Mbak, di Jogja, sehingga saya masih tetap menggunakan warisan luhur Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak itu dengan trilogi kepemimpinan Teng Arso, Sungguwodo, Dewa Karso, dan Jodoni Handayani. Mungkin tadi yang disampaikan Mbak Sarah juga sudah sesuai ya, sudah klop dengan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya sangat bagus dan itu membantu saya sebagai seorang ibu. Begitu Mbak Justia dan Mbak Dia. Jadi kalau dilihat dari Bu Asih tadi, perannya nggak cuma dari ibu nih, tapi juga dari ayah harus berperan juga, kan anaknya bersama, ya, begitu ya. Ya, terus ada kalau dilihat-lihat kayaknya isinya juga kita harus jadi bestinya anak. Apa tuh ingatnya? Iya. Terutama tadi yang saya cermati dari Bu Maya itu masalah public figure gitu ya. Public figure ini sekarang anak-anak itu lebih familiar dengan kata-kata influencer. Influencer itu kadang kalau kita lihat ada influencer yang mungkin positif dan ada influencer yang negatif. Tetapi kadang anak itu belum bisa membedakan gitu. Jadinya kalau misalnya sosial media itu ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada Twitter dan lain-lain. Kadang anak itu kalau sudah suka dengan konten atau mungkin dengan seseorang yang mungkin dianggap apa ya, idola. Iya, dianggap idola. Itu kadang kurang memperhatikan idolanya ini mau bersikap baik atau buruk tetap saja dibela. Jadi saya juga melihat bahwa public figure yang baik gitu sebenarnya kan bisa dilihat dari lingkungan sekitar dulu. Tapi karena itu tadi anak-anak sudah tidak kurang kepekaan gitu ya. Ya jadi kadang melihat public figure itu bukan dari bukan dari keluarganya atau mungkin yang diidolakan. Ya, hanya berpaku pada sesuatu yang ada di dunia maya saja. Mungkin jadi pelajaran gitu ya, khususnya kita yang muda-muda ini untuk bisa menjaga, apalagi kita sebagai seorang guru mungkin banyak murid kita yang ya kenapa berpenampilan seperti ini, kenapa bersikap seperti ini, melihat apa? Oh ternyata yang lagi tren di sosial media, di TikTok, di Instagram ya seperti itu. Jadi kita sebagai ibu, sebagai guru juga harus ikut tren sepertinya. Iya. Bukan ikut tren harus sama seperti anak enggak, tapi minimal kita tahu nih anak kita lagi sedang apa, muridnya lagi hits-hitsnya tuh apa seperti itu. Supaya mudah untuk mengarahkan. Kalau mengarahkan, pendekatannya itu relate sama anak mungkin bisa lebih mudah gitu. Nah, ini untuk yang terakhir nih. Menurut Bu Maya dan Bu Asih, saran bagi kita sebagai ibu muda dan juga mungkin pemirsa di rumah yang sedang menonton podcast ini untuk membentuk karakter anak di era sekarang supaya kita itu tetap mempunyai anak-anak dengan karakter yang baik. Mungkin dimulai dari Bu Asih dulu tuh. Untuk membentuk. Yang pertama, kita sebagai seorang ibu itu tetap mengingat bahwa pendidikan anak yang utama itu adalah dirilis dari seorang ibu. Jadi pertama kali anak mendapat pendidikan itu dari seorang ibu. Bahkan mungkin mulai dari dalam kandungan itu seorang ibu sudah harus menjadi teladan tadi ya. Sehingga di mungkin budaya Jawa itu kan ada kalau sedang hamil tidak boleh kata yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik itu kan pada dasarnya orang yang sedang mengandung itu juga ada anak yang harus dijaga gitu ya. Kemudian yang kedua antara
ibu dan ayah itu harus sejalan dalam mendidik anak. Jangan lupa bukan orang tua itu bukan berarti yang semuanya benar gitu ya. Kadang-kadang kita itu juga bisa, namanya manusia itu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita harus memaklumi juga gitu ya, bisa mengikuti jalan pikiran anak. Kita tidak boleh mungkin istilahnya dalam bentuk itu otoriter gitu ya. Kita melakukan pendekatan yang persuasif mungkin istilahnya gitu ya, menyentuh hati seorang anak gitu. Karena saya kira orang yang paling dekat dengan anak adalah ya orang tua itu. Sehingga tadi yang disampaikan pemirsa bukan mengingatkan, harus duduk, harus bertanggung jawab, itu kan tugas dari seorang ibu. Kemudian kita sebagai seorang ibu itu tidak melupakan kodratnya. Meskipun sekarang banyak ibu-ibu yang sudah sukses berkarir, tapi kodrat sebagai seorang ibu harus tetap diingat dan dijaga, jadi figur yang baik terhadap anak keluarga. Dari saya itu Mbak sudah mungkin ada saran tambahan Bu dari Bapak? Ya, saya hanya menambahkan dari yang disampaikan oleh Bu Asih tadi. Yang pertama adalah kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, termasuk siswa yang ada di sekolah, karena kita sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, janganlah kita bosan-bosan untuk selalu mendampingi anak-anak dalam mengikuti perkembangan karakternya. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu harus yang konsisten dan berkelanjutan sekalipun sudah dewasa seperti anak-anak dari Ibu Asih tadi. Kemudian yang ketiga, saya berharap kita sebagai ibu harus selalu istilahnya berlaku adil terhadap anak kita. Jangan suka membanding-bandingkan, membeda-bedakan, karena mungkin itu sakit buat mereka. Maka sedapat mungkin kita mencari persamaannya saja, sehingga dalam kita menanamkan karakter ini nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Mas Yus sudah sangat mendalam sekali ya kita membahas tentang pembentukan karakter anak ini, dan sudah ada saran-saran dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Intinya mungkin bisa saya ambil garis besarnya saja bahwa kita sebagai ibu itu harus menjadi contoh gitu. Entah itu ibu di rumah ataupun ibu di sekolah sebagai guru, itu kita harus menjadi contoh. Dan kita bisa menjadi bestie atau teman dari anak-anak. Jadi kita tahu kesukaannya sedang apa, terus trennya lagi apa. Kita bisa menyayangi anak-anak itu karakternya seperti apa, inginnya seperti apa, seperti itu. Dan juga dalam mendidik anak, meskipun bukan harus tidak boleh membeda-bedakan gitu, tetapi perlu diingat bahwa usia anak itu berbeda-beda ya Bu. Jadi harus tetap disesuaikan, sesuai dengan perkembangannya. Jadi cara mendidik Bu Mae dengan Bu Asih sekarang mungkin agak berbeda, karena Bu Mae masih punya anak remaja, sedangkan Bu Asih anaknya sudah dewasa gitu. Tapi keduanya dalam mendidik anak menurut saya sudah luar biasa, sangat luar biasa. Di tengah kesibukan beliau-beliaunya jadi guru, di mana berangkat dari jam 7 sampai sekolah sampai pulang jam setengah 4, tapi anak-anaknya sangat luar biasa. Berarti kan pendidikan karakter yang dibentuk oleh Bu Asih dan Bu Mae itu bisa dibilang sangat sukses. Itu bisa menjadi contoh untuk kita sebagai saya ibu muda, dan mungkin Bu Yus calon ibu dan ibu-ibu yang lain untuk membentuk karakter anak supaya memang menjadi anak-anak yang baik. Ya, apalagi tantangannya di era sekarang sangat luar biasa. Kalau sekarang itu tantangannya itu tidak terlihat karena tantangannya ada di genggaman masing-masing. Nah, gitu. Jadi untuk kadang kita mau melihat apa yang dilakukan anak dengan HP-nya itu juga tidak mudah, karena anak zaman sekarang itu, itu lagi sikapnya agak tertutup. Karena kadang apa yang disukai mungkin orang tuanya tidak suka, bagaimana. Nah itu jadi tantangan untuk kita bersama. Gitu nih. Demikian podcast kita kali ini dengan mengusung tema peran ibu dalam pembentukan karakter anak.
Mungkin suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi dengan bahasan-bahasan yang tidak kalah menarik lagi. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang dalam podcast ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.